Malam perlahan turun menyelimuti kota itu. Lampu-lampu mulai menyala. Suara aktivitas siang berganti dengan ketenangan yang menenangkan. Namun, di balik suasana itu, kehidupan manusia tetap berjalan dengan arah yang berbeda-beda. Sebagaimana malam dan siang yang tak pernah sama, begitulah manusia menjalani hidupnya. Ada yang menuju cahaya, ada pula yang semakin tenggelam dalam kegelapan. Di kota itu, hiduplah dua orang yang sekilas tampak biasa saja. Mereka bukan raja, bukan pula orang terkenal. Namun tanpa mereka sadari, pilihan-pilihan kecil yang mereka ambil setiap hari sedang membentuk dua jalan hidup yang sangat berbeda. Orang pertama adalah sosok yang sederhana. Ia tidak memiliki kekayaan berlimpah, namun hatinya lapang. Setiap kali ia melihat orang lain kesulitan, hatinya tergerak. Ia memberi bukan karena ia berlebih, tapi karena ia percaya bahwa apa yang ia keluarkan di jalan kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan ketika ia sendiri sedang dalam kekurangan, ia tetap berusaha membantu semampunya. Baginya, hidup bukan sekedar tentang mengumpulkan, tapi tentang berbagi. Ia menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk, berusaha jujur dalam setiap langkah, dan selalu mengingat bahwa ada kehidupan yang lebih besar setelah dunia ini. Dalam kesendiriannya, ia sering merenung, bertanya dalam hati, apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Sementara itu, di sisi lain kota, hiduplah orang kedua. Ia memiliki lebih banyak dari yang pertama, lebih banyak harta, lebih banyak kesempatan, namun hatinya terasa sempit. Ia terbiasa menahan apa yang ia miliki. Baginya, memberi adalah kerugian, dan kehilangan adalah hal yang paling ia takutkan. Ia hidup dengan prinsip bahwa semua yang ia miliki adalah hasil usahanya sendiri. Ia merasa tidak membutuhkan siapapun. Bahkan ketika melihat orang lain kesulitan, ia memilih berpaling. Dalam pikirannya, setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Hari demi hari berlalu. Keduanya menjalani rutinitas masing-masing. Yang satu terus memberi, meski kadang tak terlihat hasilnya secara langsung. Yang lain terus menahan, merasa aman dengan apa yang ia kumpulkan. Namun ada satu hal yang tak terlihat oleh mata. Hati mereka perlahan berubah. Orang pertama, meskipun hidupnya sederhana, mulai merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap kebaikan yang ia lakukan seakan membuka jalan baru dalam hidupnya. Masalah tetap datang, tapi selalu ada kemudahan yang menyertainya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menuntunnya, mempermudah langkahnya, meski jalannya tidak selalu mudah. Sebaliknya, orang kedua mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Semakin banyak yang ia miliki, semakin besar pula rasa takutnya kehilangan. Ia mulai sulit merasa puas. Apa yang dulu terasa cukup, kini terasa kurang. Ia terus mengejar, tanpa benar-benar tahu untuk apa. Malam dan siang terus berganti, seperti dua simbol yang diam-diam menjadi saksi perjalanan mereka. Malam dengan gelapnya, dan siang dengan terangnya. Dan tanpa mereka sadari, kisah hidup mereka sebenarnya telah dijelaskan jauh sebelumnya, dalam sebuah surah di dalam Al-Quran, Surah Al-Lail, sebuah surah yang menggambarkan bahwa manusia berjalan di jalan yang berbeda-beda, dan setiap pilihan yang diambil, sekecil apapun, akan menentukan kemana akhir dari perjalanan itu. Di titik inilah, kisah hidup mereka sebenarnya baru saja mulai. Waktu terus berjalan, malam berganti siang, dan siang kembali menjadi malam. Namun tanpa disadari, kehidupan tidak pernah benar-benar berjalan lurus. Selalu ada titik di mana seseorang harus memilih. Bukan sekedar memilih yang mudah atau sulit, tapi memilih arah hidupnya sendiri. Suatu hari, kota itu dilanda kesulitan. Bukan sesuatu yang besar di awal, hanya perubahan kecil yang perlahan terasa.
Harga kebutuhan mulai naik, pekerjaan semakin sulit, dan orang-orang mulai merasakan tekanan dalam hidup mereka. Senyum yang dulu mudah terlihat, kini mulai jarang muncul. Di tengah situasi itu, dua orang tadi kembali dihadapkan pada sebuah ujian yang sama, namun dengan cara yang sangat berbeda. Orang pertama, yang dikenal sederhana dan dermawan, kini berada dalam kondisi yang lebih sulit dari biasanya. Penghasilannya menurun drastis. Apa yang ia miliki kini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bahkan untuk dirinya sendiri, ia harus mulai menghemat. Namun di saat yang sama, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya kembali diuji. Seorang tetangga yang selama ini hidup pas-pasan, kini benar-benar berada di titik terendah. Tidak ada lagi yang bisa ia andalkan. Keluarganya membutuhkan bantuan, dan hampir tidak ada yang datang menolong. Disinilah konflik itu mulai muncul. Orang pertama berdiri dalam kebimbangan. Apa yang harus ia lakukan? Jika ia memberi, maka ia sendiri akan semakin kekurangan. Jika ia tidak memberi, maka ia telah mengkhianati nilai yang selama ini ia pegang. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Ia duduk sendiri, menatap langit yang gelap, mencoba memahami apa yang seharusnya ia lakukan. Dalam hatinya ada suara yang berkata, "Bertahanlah, kamu juga butuh." Namun ada juga suara lain yang lebih dalam. "Bukankah selama ini kamu percaya bahwa setiap kebaikan tidak akan sia-sia?" Sementara itu, di sisi lain kota, orang kedua juga menghadapi situasi yang tidak kalah menegangkan. Bisnisnya mulai terguncang. Keuntungan yang biasanya ia dapatkan mulai berkurang. Ia mulai merasa tidak aman. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa apa yang ia miliki tidak benar-benar stabil. Di saat itulah, seseorang datang kepadanya, meminta bantuan. Permintaan itu sebenarnya tidak besar, bahkan jika dibandingkan dengan apa yang ia miliki, itu hanyalah sebagian kecil saja. Namun bagi orang kedua, itu terasa seperti ancaman. Dalam pikirannya langsung muncul berbagai ketakutan. Bagaimana kalau aku rugi? Bagaimana kalau nanti aku sendiri yang butuh? Kenapa aku harus membantu orang lain? Ia mulai mencari alasan, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak ingin kehilangan. Disinilah konflik semakin jelas terlihat. Dua orang, dua pilihan. Namun bukan hanya tentang memberi atau tidak memberi. Ini tentang keyakinan, tentang apa yang mereka percayai dalam hidup. Orang pertama masih bergulat dengan hatinya, antara rasa takut dan keimanan. Orang kedua semakin tenggelam dalam logikanya, yang perlahan menutup pintu hatinya. Dan tanpa mereka sadari, keputusan yang akan mereka ambil dalam waktu dekat ini akan menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Malam itu menjadi saksi. Sebuah keputusan akan diambil. Dan dari keputusan itulah, jalan mereka tidak akan pernah sama lagi. Keputusan itu akhirnya diambil. Dan sejak saat itu, hidup keduanya mulai bergerak ke arah yang benar-benar berbeda. Perlahan tapi pasti. Orang pertama setelah pergulatan panjang dalam hatinya, memilih sesuatu yang tidak mudah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memberikan sebagian dari apa yang ia miliki kepada tetangganya yang membutuhkan. Jumlahnya tidak besar. Bahkan jika dipikir secara logika, itu adalah keputusan yang berisiko. Namun ada satu hal yang ia pegang kuat, keyakinan. Ia percaya bahwa apa yang ia lakukan bukan sekadar kehilangan, tapi sebuah langkah menuju sesuatu yang belum ia lihat. Hari itu berlalu tanpa sesuatu yang terlihat istimewa. Tidak ada keajaiban tiba-tiba. Tidak ada perubahan besar yang langsung terasa. Bahkan secara kasat mata, hidupnya justru terasa semakin sempit. Ia mulai merasakan kekurangan yang lebih nyata. Harus menahan keinginan. Harus lebih banyak bersabar. Namun anehnya, di tengah semua itu,
hatinya justru terasa lebih ringan. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah beban hidupnya tidak lagi sepenuhnya ia pikul sendiri. Di sisi lain, orang kedua juga telah membuat pilihannya. Ia menolak membantu dengan tegas, tanpa ragu. Awalnya ia merasa lega. Ia merasa telah membuat keputusan yang aman. Hartanya tetap utuh, tidak ada yang berkurang. Tidak ada risiko yang ia ambil. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Hari demi hari berlalu, dan perlahan sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Bukan di luar, tapi di dalam. Ia mulai merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Semakin ia mencoba menjaga apa yang ia miliki, semakin besar rasa takutnya kehilangan. Setiap pengeluaran terasa berat. Setiap permintaan terasa mengancam. Setiap kesempatan memberi, justru ia lihat sebagai potensi kerugian. Dan tanpa ia sadari, dunia yang ia bangun untuk melindungi dirinya justru mulai terasa seperti penjara. Sementara itu, kehidupan orang pertama terus berjalan. Tidak mudah, tapi penuh makna. Suatu hari, sebuah kesempatan kecil datang kepadanya. Bukan sesuatu yang besar, hanya peluang sederhana yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ia ragu di awal, namun entah mengapa, langkahnya terasa dimudahkan. Orang-orang mulai datang membantunya, tanpa ia minta. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup, perlahan mulai terbuka. Ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Seolah setiap langkah kecil yang ia ambil dalam kebaikan, membawanya lebih dekat pada kemudahan. Namun di saat yang sama, orang kedua justru mengalami kebalikannya. Kesempatan yang dulu mudah ia dapatkan, kini terasa menjauh. Relasi yang dulu dekat mulai merenggang. Kepercayaan yang dulu ia miliki perlahan hilang. Ia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Bahkan tanpa ia sadari, ia mulai mempertanyakan segalanya. Kenapa hidup terasa semakin sulit? Bukankah aku sudah menjaga semuanya dengan baik? Namun, ia tidak melihat satu hal yang paling penting. Bahwa setiap keputusan yang ia ambil sedang membentuk jalan hidupnya sendiri. Ketegangan pun semakin meningkat. Dua jalan kini benar-benar terlihat. Yang mungkin tampak berat di awal, tapi perlahan membawa kemudahan. Yang lain mungkin terasa aman di awal, tapi perlahan membawa kesempitan. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang bergerak menuju sebuah titik. Titik di mana semua pilihan itu akan menunjukkan hasilnya dengan jelas. Hari itu datang, bukan sebagai sesuatu yang direncanakan, tapi sebagai titik yang tak bisa dihindari. Seperti gelombang besar yang akhirnya mencapai puncaknya. Semua pilihan, semua langkah, semua keyakinan berkumpul dalam satu momen yang menentukan. Bagi orang pertama, ujian itu datang begitu tiba-tiba. Kesempatan kecil yang sebelumnya ia dapatkan, yang mulai memberi harapan dalam hidupnya, mendadak hilang. Sumber penghasilannya kembali terputus. Tidak hanya itu, seseorang yang sangat ia cintai jatuh sakit. Kondisinya tidak ringan, membutuhkan biaya, membutuhkan perhatian, membutuhkan kekuatan yang lebih dari sekedar materi. Di titik itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar diuji sampai ke dalam hatinya. Ia duduk sendiri di malam hari. Sunyi. Hanya suara nafasnya yang terdengar dan pikirannya yang mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa aku salah? Apa semua yang aku lakukan selama ini sia-sia? Kenapa justru saat aku berusaha melakukan kebaikan, ujian ini datang? Air matanya jatuh, bukan karena ia lemah, tapi karena ia manusia. Namun di tengah semua itu, ada sesuatu yang tetap bertahan. Sebuah keyakinan kecil yang tidak padam. Ia mengingat kembali setiap langkah yang pernah ia ambil,
Setiap kebaikan yang ia lakukan bukan karena ingin balasan cepat, tapi karena ia percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan disitulah ia mengambil keputusan yang paling berat sekaligus paling kuat. Ia memilih untuk tetap bertahan di jalannya, tetap percaya meski tidak melihat hasilnya, tetap berharap meski keadaan tidak berpihak. Di saat yang sama, di sisi lain kota, orang kedua juga mencapai titik puncaknya. Namun bukan karena kehilangan secara tiba-tiba, melainkan karena perlahan semuanya mulai runtuh. Bisnis yang selama ini ia jaga dengan penuh ketakutan, akhirnya benar-benar terguncang. Kerugian datang bertubi-tubi. Kepercayaan dari orang-orang mulai hilang. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang benar-benar ingin bertahan di sisinya. Orang-orang yang dulu ia abaikan, kini juga tidak datang saat ia membutuhkan. Relasi yang dulu ia jaga hanya karena kepentingan, kini menghilang satu persatu. Ia berdiri di tengah semua itu, sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehampaan yang sangat dalam. Bukan karena tidak punya apa-apa, tapi karena ia tidak punya pegangan. Ia mulai mengingat kembali semua keputusan yang pernah ia ambil. Setiap kesempatan untuk memberi yang ia tolak. Setiap panggilan untuk peduli yang ia abaikan. Dan kini, semua itu seperti kembali kepadanya. Malam itu terasa berbeda bagi keduanya. Bagi orang pertama, malam menjadi tempat ia bersandar, memohon dan menguatkan keyakinannya. Air mata yang jatuh berubah menjadi kekuatan yang tidak terlihat. Sedangkan bagi orang kedua, malam menjadi ruang penuh penyesalan. Tidak ada ketenangan, hanya pikiran yang terus berputar tanpa arah. Di titik inilah, makna dari jalan hidup itu benar-benar terlihat. Bukan tentang siapa yang tidak pernah diuji, tapi tentang siapa yang tetap teguh saat ujian itu datang. Bukan tentang siapa yang memiliki lebih banyak, tapi tentang siapa yang memiliki sesuatu yang tidak bisa hilang. Keyakinan. Dan tanpa mereka sadari, inilah puncak dari semua yang telah mereka pilih. Satu tetap berdiri meski diterpa badai. Yang lain mulai runtuh, meski dulu terlihat kokoh. Seperti malam yang mencapai titik tergelapnya sebelum fajar. Kisah mereka kini berada di titik paling menentukan. Dan setelah ini, tidak ada lagi yang akan sama. Setelah badai itu mencapai puncaknya, segalanya tidak langsung berubah menjadi baik. Tidak ada keajaiban instan, tidak ada perubahan drastis dalam semalam. Namun sesuatu yang jauh lebih halus mulai terjadi. Perlahan, hampir tidak terasa, tapi pasti. Pada orang pertama, kelelahan itu masih ada. Kondisi belum benar-benar membaik. Orang yang ia cintai masih dalam masa pemulihan. Keuangan masih terbatas. Hari-harinya masih diisi dengan perjuangan. Namun, ada satu hal yang berbeda sekarang. Ia tidak lagi merasa sendirian. Malam-malam yang dulu terasa berat, kini menjadi lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya tidak lagi dipenuhi ketakutan. Ia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Bantuan-bantuan kecil mulai datang, tanpa diduga. Ada tetangga yang tiba-tiba membantu tanpa diminta. Ada kesempatan sederhana yang kembali muncul, sedikit demi sedikit. Ada orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu dekat, kini hadir membawa kebaikan. Semua itu tidak besar, tidak langsung menyelesaikan masalah, namun cukup untuk membuatnya bertahan dan melangkah lagi. Ia mulai memahami sesuatu, bahwa kemudahan itu tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan jelas. Kadang ia hadir dalam hal-hal kecil, yang jika dikumpulkan, menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan yang paling penting, hatinya tetap tenang.
Di sisi lain, keadaan orang kedua tidak langsung membaik. Namun kini yang berubah adalah cara ia melihat semuanya. Setelah melewati titik terendahnya, ia mulai diam. Tidak lagi menyalahkan keadaan seperti sebelumnya. Tidak lagi mencari alasan di luar dirinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat ke dalam dirinya sendiri. Hari-harinya terasa lebih sunyi. Bukan karena tidak ada aktivitas, tapi karena pikirannya tidak lagi dipenuhi kesombongan seperti dulu. Ia mulai mengingat satu persatu kesempatan yang pernah datang dalam hidupnya dan bagaimana ia menolaknya. Wajah-wajah orang yang pernah meminta bantuannya perlahan muncul kembali dalam ingatannya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa benar. Ada rasa sesal yang pelan-pelan tumbuh, bukan karena kehilangan harta, tapi karena menyadari bahwa ia telah melewatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Namun penyesalan itu tidak datang dengan kemarahan, melainkan dengan kesadaran. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah masih ada kesempatan untuk berubah? Pertanyaan itu sederhana, tapi berat, karena ia tahu waktu tidak bisa diputar kembali. Keputusan yang telah ia ambil tidak bisa dihapus. Namun di sisi lain, ada harapan kecil yang mulai muncul, bahwa mungkin selama ia masih hidup, jalan itu belum sepenuhnya tertutup. Perlahan, ia mulai mencoba hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia lakukan. Ia mulai peduli, meski masih ragu. Ia mulai memberi, meski belum sepenuh hati. Langkahnya tidak sempurna, masih ada rasa takut, masih ada keraguan. Namun itu adalah langkah pertama menuju sesuatu yang berbeda. Sementara itu, orang pertama terus berjalan di jalannya, tidak dengan kecepatan yang tinggi, tapi dengan keyakinan yang kuat. Keduanya kini berada dalam fase yang berbeda, bukan lagi tentang puncak konflik, tapi tentang arah setelahnya. Yang satu mulai merasakan hasil dari keteguhan, yang lain mulai menyadari arti dari kesalahan. Ketegangan memang telah menurun, namun makna dari semua yang terjadi justru semakin terasa dalam. Seperti malam yang mulai meredah menuju fajar, cahaya itu belum sepenuhnya muncul, tapi tanda-tandanya sudah ada. Dan di titik inilah, kisah mereka perlahan bergerak menuju akhir. Sebuah akhir yang akan menjelaskan segalanya. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa, semua yang pernah terjadi mulai menemukan bentuknya. Bukan dalam ledakan perubahan yang tiba-tiba, tapi dalam alur yang tenang, perlahan, dan penuh makna. Pada orang pertama, kehidupan belum berubah menjadi sempurna. Ia masih hidup sederhana, masih harus berusaha, masih menghadapi ujian-ujian kecil yang datang silih berganti. Namun kini, ia melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu terasa sebagai beban, kini ia pahami sebagai bagian dari perjalanan. Apa yang dulu membuatnya bertanya, kini justru menguatkan keyakinannya. Kesempatan yang dulu datang kecil, kini mulai tumbuh. Pekerjaan yang sempat hilang, perlahan tergantikan dengan sesuatu yang lebih stabil. Orang yang ia cintai mulai pulih, meski belum sepenuhnya. Tidak ada satu momen besar yang mengubah segalanya, namun banyak momen kecil yang jika dirangkai, menjadi bukti bahwa jalannya benar-benar dipermudah. Dan yang paling terasa, bukan pada apa yang ia miliki, tapi pada siapa dirinya sekarang. Ia menjadi lebih sabar, lebih kuat, lebih yakin. Ia tidak lagi takut kehilangan seperti dulu, karena ia telah merasakan bahwa saat ia memberi, ia tidak benar-benar kehilangan. Di sisi lain, orang kedua juga sampai pada titik penyelesaian dalam hidupnya. Ia tidak tiba-tiba menjadi kaya kembali. Ia juga tidak langsung mendapatkan semua yang pernah hilang. Namun,
sesuatu yang jauh lebih penting mulai tumbuh dalam dirinya. Kesadaran. Ia mulai memahami bahwa selama ini, ia bukan hanya menahan hartanya, tapi juga menahan hatinya. Ia menutup dirinya dari kebaikan, dan tanpa sadar, ia juga menutup jalan kemudahan dalam hidupnya. Kini, perlahan ia mulai membuka itu semua. Ia mulai memperbaiki hubungannya dengan orang-orang, mulai meminta maaf, meski tidak mudah. Mulai memberi, meski masih dalam keterbatasan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah ia rasakan saat ia memiliki segalanya. Ketenangan. Memang tidak sempurna. Masih ada rasa bersalah. Masih ada bayangan masa lalu. Namun kini, ia tidak lagi berjalan tanpa arah. Dua orang, dua perjalanan, kini sampai pada titik yang berbeda, namun penuh pelajaran. Yang satu menemukan bahwa keteguhan dalam kebaikan membawa kemudahan yang tidak selalu terlihat di awal. Yang lain menemukan bahwa kesalahan bukanlah akhir, selama masih ada kemauan untuk berubah. Dan disinilah makna dari semua yang terjadi mulai terlihat dengan jelas. Bahwa hidup bukan tentang siapa yang tidak pernah jatuh, tapi tentang siapa yang memilih jalan yang benar dan bertahan di atasnya. Bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, akan kembali kepada kita dalam bentuk yang mungkin tidak kita duga. Seperti yang tergambar dalam surah Al-Lail, ada jalan yang dipermudah menuju kebaikan, dan ada jalan yang dipermudah menuju kesulitan. Dan pada akhirnya, manusia sendirilah yang menentukan di jalan mana ia akan berjalan. Kini, cerita itu hampir sampai pada akhirnya. Dan satu hal menjadi jelas, tidak ada yang sia-sia dari setiap pilihan yang diambil dengan hati. Akhirnya, perjalanan itu sampai pada titik yang paling tenang. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena arah hidup sudah jelas. Orang pertama kini melanjutkan hidupnya dengan langkah yang lebih mantap. Ia tidak menjadi orang paling kaya, tidak juga hidup tanpa ujian, namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan dan keyakinan. Ia memahami satu hal yang dulu hanya ia percayai, kini ia rasakan sendiri, bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah benar-benar hilang. Semua kembali dengan cara yang seringkali tak terduga. Ia tidak lagi takut masa depan, karena ia tahu selama ia tetap di jalan yang benar, selalu ada kemudahan yang menanti. Sementara itu, orang kedua juga menutup babak hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak kembali ke titik awalnya, namun ia tidak lagi menjadi orang yang sama. Kini ia hidup dengan lebih hati-hati, lebih sadar, dan lebih terbuka. Ia belajar bahwa menahan bukanlah cara untuk menjaga, dan memberi bukanlah cara untuk kehilangan. Penyesalan yang dulu menghantui, kini berubah menjadi pelajaran. Langkah-langkah kecil yang ia ambil untuk berubah, menjadi awal dari kehidupan yang lebih bermakna. Dua orang, dua jalan, dua akhir yang berbeda. Yang satu dipermudah karena memilih memberi dan bertakwa. Yang lain sempat dipersulit karena memilih menahan dan mengabaikan, namun tetap diberi kesempatan untuk kembali. Seperti malam dan siang yang Allah jadikan berbeda, begitulah jalan manusia. Dan pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang mereka. Ini tentang kita, tentang pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari, yang diam-diam sedang menentukan kemana arah hidup kita akan berakhir. Kisah dari surah Al-Lail ini mengingatkan kita bahwa hidup selalu menawarkan dua jalan, memberi atau menahan, yakin atau ragu, mendekat atau menjauh. Dan setiap pilihan kecil yang kita ambil hari ini, diam-diam sedang menentukan masa depan kita. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat.
karena kebaikan sekecil apapun bisa menjadi pembuka jalan kemudahan yang besar. Kalau kamu merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ke Check-in, cerita dan kisah inspiratif. Tulis juga di komentar kamu nonton dari kota mana ya. Sampai jumpa di video berikutnya, karena masih banyak kisah inspiratif yang siap membuka hati dan pikiran kita.